Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel God Saves Me Ministry. Di video kali ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-12 di tanggal 18 Juni 2022. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Yusuf, Pangeran Mesir. Yusuf diangkat sebagai administrator terpenting di Mesir. Kemudian, semua yang Tuhan tunjukkan kepadanya dalam mimpi menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya dengan penuh hormat berlutut di hadapannya. Apa yang harus dilakukan oleh Yusuf? Haruskah dia membalas dendam atas apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya padanya? Atau haruskah dia memaafkan mereka dan meninggalkan masa lalu? Saudara-saudaraku, Yusuf mengasihi Tuhan. Jadi, pengampunan adalah satu-satunya jalan baginya. Namun, dia ingin memastikan bahwa tindakan mengerikan mereka tidak akan terjadi lagi. Kira-kira inilah yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini, di mana kita tahu bersama di pelajaran-pelajaran yang lalu kisah mengenai Yusuf. Ketika dia menceritakan mimpinya akan terjadi dan lain sebagainya, kakak-kakaknya membenci dia, bahkan ingin membunuh. Tapi pada akhirnya dia dijual dan dia dipenjara dan lain sebagainya, kisah kehidupannya. Tapi pada akhirnya dia diangkat menjadi seseorang administrator terpenting di Mesir. Dan apa yang akan dia lakukan bagi kakak-kakaknya? Kita akan pelajari. Pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari Yusuf sebagai pangeran di Mesir dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57, dan Yusuf menguji saudara-saudaranya. Di sana ada ujian pertobatan dalam Kejadian 42, ujian kecemburuan Kejadian 43, dan ujian penentuan Kejadian 44. Dan Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan dalam Kejadian 45. Yusuf, Pangeran Mesir. Dalam Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Saudara-saudaraku, selain menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf juga mengusulkan rencana agar Mesir siap menghadapi 7 tahun kelaparan yang telah dinubuatkan dalam Kejadian 41 ayat 32 sampai 36. Firaun mengakui bahwa Tuhan telah memberikan hikmat kepada Yusuf. Ia mengangkat Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir dan memberinya seorang istri dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Selama 7 tahun kelimpahan, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut dalam Kejadian 41 ayat 49. Dan dia juga dikaruniai 2 putra, yaitu Manasye, artinya melupakan, dan Efraim, berbuah. Di sini kita melihat bahwa Tuhan telah mengubah sesuatu yang jahat, di mana dia menjadi budak, menjadi sesuatu yang baik. Dia menjadi pangeran Mesir. Luar biasa Tuhan. Tuhan menuntun kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf tetap di dalam Tuhan, maka kehidupannya pada akhirnya menjadi lebih baik. Inilah yang terjadi dengan Yusuf. Dan kalau kita membaca ceritanya, kita melihat terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Akhirnya kakak-kakaknya harus pergi ke Mesir. Dan di sini kita akan melihat ujian pertobatan. Ya, dalam Kejadian 42 ayat 21,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Saudara-saudaraku, ketika tahun-tahun kelaparan dimulai, Yusuf membuka lumbung dan menyediakan baik bagi orang Mesir maupun bagi orang asing dalam Kejadian 41 ayat 56 sampai 57. Yakub mengirim anak-anaknya ke Mesir kecuali Benyamin, ya. Tujuannya untuk membeli gandum dalam Kejadian 42 ayat 1 sampai 4. Yusuf mengenali saudara-saudaranya dan memutuskan untuk menguji mereka. Dalam Kejadian 42 ayat 8 sampai 9 dan ayat 17. Ujian itu efektif, ya, karena mereka tidak tahu bahwa Yusuf dapat memahami mereka. Dalam Kejadian 42 ayat 23. Mereka berbicara di antara mereka dengan bebas. Ada beberapa kesamaan antara saat ini dan terakhir kali Yusuf melihat mereka. 20 tahun sebelumnya, kata mereka seorang kepada yang lain, "Janganlah tumpahkan darah." Kemudian lemparkan Yusuf ke dalam salah satu sumur ini. Dan kemudian apa? Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan. Wah, luar biasa ya. Itulah ujian pertobatan yang Yusuf lihat dari saudara-saudaranya. Sekarang Yusuf mau melihat ujian kecemburuan. Dalam Kejadian 43 ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, luar biasa. Yusuf menahan Simeon di penjara, ya. Ujian yang tadi, ya, pertobatan, dan membiarkan yang lain kembali ke Kanaan jika mereka berkomitmen untuk kembali bersama Benyamin. Ya, disuruh balik, tapi ada yang ditahan. Ketika Yusuf melihat Benyamin, perasaannya meledak. Dalam Kejadian 43 ayat 30, dia berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang, adiknya, ya, paling kecil, dan memperlakukan dia secara khusus sebagaimana ayah mereka memperlakukan dia. Di sini Yusuf mau melihat, selain mungkin dia sangat rindu dengan adiknya, dia mau melihat apakah saudara-saudaranya ini masih cemburu, ya. Kali ini saudara laki-laki Yusuf tidak cemburu pada Benyamin, tetapi bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Mereka tidak lagi khawatir tentang pilih kasih, ya kan? Mereka tidak lagi khawatir tentang pilih kasih. Dan inilah yang Yusuf lihat dari kakak-kakaknya. Ternyata mereka telah berubah. Dan selanjutnya, ujian penentuan. Dalam Kejadian 44 ayat 33, "Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya." Ujian terakhir adalah menuduh Benyamin mencuri piala perak milik Yusuf dalam Kejadian 44 ayat 2 sampai 4 dan ayat 12. Akankah mereka meninggalkan adik laki-laki mereka seperti mereka telah meninggalkan Yusuf? Perkataan Yehuda benar-benar mengharukan. Pertama, ia mengakui dosa-dosanya. Dalam Kejadian 44 ayat 16, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Dia ingat rasa sakit ayahnya ketika dia kehilangan Yusuf. Dia berempati dengan dia dan tidak ingin melihatnya menderita lagi. Luar biasa, ya, pertobatan ini. Akhirnya Yehuda menawarkan dirinya untuk menggantikan Benyamin.
seperti domba jantan yang menggantikan Ishak dalam Kejadian 22 ayat 13. Suatu pertobatan yang luar biasa, yang sebelumnya kakak-kakaknya ini termasuk Yehuda menyuruh untuk membunuh Yusuf. Tapi saat ini ketika diuji oleh Yusuf, mau melihat apakah mereka telah berubah penentuan, Yehuda mengusulkan agar dia saja yang menggantikan. Luar biasa bukan pelajaran kita saat ini? Pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana pertobatan yang terjadi, menyesali setiap perbuatan yang lalu. Bahkan ketika seseorang itu sadar akan kesalahannya, ketika dia bertobat, pertobatannya itu bukan hanya sekedar bertobat, tapi ada perubahan yang sangat besar yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudaranya telah lulus ujian. Saatnya telah tiba. Dalam Kejadian 45 ayat 3, akulah Yusuf. Apa? Itu tidak mungkin. Yusuf harus mengulanginya dan memberi mereka lebih banyak perincian. Ketika dia katakan dia adalah Yusuf, banyak. Tidak mungkin. Yusuf harus mengulanginya. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara-saudaraku, Yusuf tidak mencari balas dendam. Dia mengerti bahwa Tuhan telah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Inilah yang seharusnya menjadi ciri khas orang-orang percaya. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, atau ketika orang berbuat sesuatu yang jahat sekalipun bagi kita, kita tidak akan membalas dendam, apalagi menyimpan itu seumur hidup kita, mencari waktu untuk membalaskan dendam. Tidak. Inilah yang diajarkan oleh Yusuf ketika dia benar-benar hidup di dalam Tuhan, dan kita pun ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan melakukan hal ini, tetapi kita akan melakukan hal yang Tuhan kehendaki, mengampuni, mengasihi. Dia berbicara tentang memelihara kehidupan. Dia meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang telah mengirimnya ke Mesir. Dia membuat semua pengaturan bagi keluarganya untuk pindah ke Mesir. Semuanya akhirnya baik-baik saja, dan pemeliharaan Tuhan telah dimanifestasikan dengan cara yang penuh kuasa. Luar biasa, saudara-saudaraku. Sebagai kutipan yang terakhir, namun demikian Allah telah mengendalikan peristiwa-peristiwa itu sedemikian rupa sehingga pengetahuan tentang dirinya dapat diberikan kepada bangsa Mesir. Baik di dalam rumah Potifar ataupun di dalam penjara, Yusuf telah menerima satu pendidikan dan latihan yang dengan disertai takut akan Allah telah menyediakan dia bagi pangkatnya yang tinggi sebagai perdana menteri bangsa itu. Dari istana Firaun, pengaruhnya terasa di seluruh negeri itu, dan pengetahuan akan Allah tersebar luas kemana-mana. Bangsa Israel di Mesir telah menjadi makmur serta kaya, dan hal seperti ini bila disertai dengan kesetiaan kepada Allah akan memberikan satu pengaruh yang meluas. Luar biasa. Saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada. Dari kisah Yusuf kita melihat sekalipun dia berada di tengah-tengah bangsa lain,
kalau mau dibilang yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika Yusuf hadir di sana, orang-orang mengenal Allah Yusuf. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita pergi ke suatu tempat, orang-orang tidak mengenal kita sebagai umat Allah? Atau mereka akan bersyukur, mereka akan bahagia karena mengenal kita yang hidup takut akan Allah? Apakah kita akan membawa pengaruh yang positif ketika kita berada di suatu tempat dimanapun kita berada, atau kita hanya akan membawa satu hal yang negatif? Jadi pelajaran pada kita pada saat ini, biarlah kemanapun kita pergi dan berada, tetap tinggal di dalam Tuhan dan menjadi terang di mana saja. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi terang bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan kami, dapat menuntun kami untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan ketika Engkau datang, kami semua dapat diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.